Hari ini kami mau disehatkan dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasih. Shalom. Good morning. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, sosial media Bapak Gembala, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Senang bertemu dengan saudara. Di hari ini kita akan belajar merawat kesehatan jiwa. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi ayat ini berkata adalah supaya setiap saudara memiliki jiwa yang sehat. Di sini dikatakan bukan hanya sehat tubuh. Ada banyak orang berpikir sehat tubuh. Tapi Alkitab berkata dalam suratan Yohanes ini dikatakan adalah sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi Alkitab firman Allah mau setiap kita, rohani kita sehat, jiwa kita sehat, tubuh kita sehat. Perhatikan baik-baik. Ada banyak orang tidak sehat jiwanya. Ada banyak orang. Jadi harusnya begini. Kalau rohmu sehat, maka jiwamu akan sehat. Maka jiwamu sehat, maka tubuhmu akan sehat. Akan masuk. Jadi jiwa dulu sehat, baru tubuh. Ternyata banyak orang sadar atau tidak sadar nggak sehat mentalnya. Cek dulu dirimu hari ini. Apakah mentalmu sehat enggak? Jiwamu sehat enggak? Saudara jangan lihat kiri kananmu nampaknya baik-baik saja. Belum tentu yang sebelahmu itu mentalnya sehat. Dan termasuk dirimu belum tentu sehat. Termasuk pendeta pengkhotbah belum tentu juga mentalnya sehat. Ingat orang yang ciri mentalnya sehat itu adalah orang itu dia saat orang tertawa dia bisa tertawa. Saat orang sedih, dia bisa ikut sedih. Dia ikut berkontribusi. Dia mudah bekerja dalam tim. Dan dia bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi komunitas. Di dalam pekerjaan, dia fokus dengan pekerjaannya. Sehingga orang yang sehat mental ini akan memiliki kinerja yang bermanfaat bagi banyak orang. Ternyata banyak orang yang mentalnya nggak sehat. Jiwanya tidak sehat. Salah satu ciri-ciri orang yang jiwanya tidak sehat. Dia tidak empati sama orang lain. Dia tidak merasakan ketika orang sedih, dia tidak ikut sedih. Ketika orang susah, dia nggak merasakan kesusahan. Pernahkah engkau menjumpai ada seseorang di dalam kesedihan, di dalam kesusahan orang itu dia nggak ikut merasakannya. Bahkan dia menghabisi orang itu. Jadi ciri orang yang tidak sehat mental, salah satu juga adalah kalau ada masalah, ada tekanan, dia nyampaikannya berteriak-teriak, marah-marah. Jujur, siapa di ruangan ini pernah berteriak-teriak, wow, kau salah, kau yang salah, kau yang memulai. Yang berteriak-teriak, coba angkat tangan, yang pernah berteriak-teriak. Yang pernah suara yang tinggi berteriak, wow, kau yang salah, kau yang memulai, kau gara-gara kau, wow. Siapa yang pernah? Saya pernah. Yang gak pernah ini terbuat dari bahan-bahan sorgawi. Sehingga dia gak pernah berteriak. Jadi dia kalau ada masalah baik-baik dibicarakan dia. Kenapa begitu? Dia ngomongnya baik-baik. Jangan gitu dong. Nah itu orang sehat mental. Orang sehat mental itu apapun tekanan masalah dia bisa menyampaikannya baik-baik. Siapa di antara saudara yang pernah menjadi nyimpen dan diam? Ketika abang ini ngomongi saya kena mental. Tek. Ini Pak Suher ini kacau ini. Gak benar ini. Contoh. Gak benar ini, saya diam. Saya sedang kena mental. Mendam, diam. Harusnya kalau saya nggak cocok dengan omongan dia, saya bisa ngomong baik-baik.
Nggak gitu dong Bang John. Apa dasarnya bilang saya ini buruk? Apa dasarnya bahwa presentasi saya jelek? Apa dasarnya bahwa saya ini nggak teladan, nggak contoh? Apa sih? Dasarnya kan saya enak ngomongnya. Tapi saya bisa diam. Silent. Dan biasanya kalau orang silent itu nampak dari mukanya. Siapa yang pernah karena mendengar sesuatu dan kau memendam dan jadi bawaannya diam, baper? Siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Sekali lagi yang gak pernah ini terbuat dari bahan-bahan sorgawi ya. Dia pokoknya ginilah pokoknya. Aku orangnya Pak, kayak mana pun gak enak perasaanku. Aku bisa menyampaikannya baik. Baik, itu ciri yang sehat mental. Siapa di sini suami istri yang pernah diam-diaman? Angkat tangan. Yang gak pernah, inilah yang terbuat dari bahan-bahan sorgawi. Jadi gak pernah, pokoknya ada masalah diam-diaman. Yang pernah diam-diaman sekali lagi angkat tangan. Oke. Yang pernah diam-diaman dengan temannya, walaupun belum suami istri, angkat tangan. Yang pernah diam-diaman sama temannya, gak enakan. Itu kena mental. Bilang itu udah cirimu kena mental. Jadi rata-rata di ruangan ini semua orang-orang yang kena mental. Siapa yang sampai di kamar pernah nangis, kemudian aku gak terima. Siapa yang pernah angkat tangan? Bilang kau sudah kena, bilang kau sudah kena. Jadi rata-rata semua ini korban-korban kena mental. Bilang sebelahnya kita sependeritaan, bilang. Siapa yang pernah sambil ambil sapu tangan, sambil apa? Nah itu udah kena. Itu sudah kena dia. Nah masalahnya apakah itu berlebihan atau dalam batas normal? Ingat ya, apa itu emosi? Emosi itu perasaan. Kalau marahku berlebihan berarti aku sudah tidak sehat. Oh Yesus pernah kok marah? Dia hanya marah tidak setiap kali. Pada waktu di bait suci dilakukan menjadi tempat jual beli. Setelah itu dia bukan marah-marah. Pernahkah melihat orang asal kerja marah-marah, nyong, marah-marah aja pokoknya. Itu kena mental. Psikis. Bahkan orang yang kalau kau lihat jarang tertawa, itu kena mental. Pernah nggak lihat orang nggak pernah ketawa? Pas dia ketawa orang bilang, kau apakan dia, kok bisa ketawa dia? Kau apakan dia, kok bisa ketawa? Setawaku sejak langit ini diciptakan, dia nggak pernah ketawa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah saudara, dewasa ini kesehatan mental menjadi masalah. Next, berikutnya. Menjadi masalah di dalam banyak orang. Aku berdoa, saudara adalah jawaban bagi orang yang kena mental. Nah itu coba. Dia insecure, gak nyaman. Dia nangis. Dia menyimpan banyak sekali. Banyak sekali, saya tadi sudah sampaikan sama saudara. Bayangkan kalau istrinya sakit mental, suaminya sakit mental, gampang melihatnya ini. Berteriak-teriak, yang. Buah rumahnya itu pokoknya seperti antara kebun binatang. Karena yang satu bilang anjing, yang istri bilang babi. Anjing dan babi adalah binatang. Dan anak-anak mereka bilang bodat. Itu kan berarti kebun binatang. Ya dong. Suami bilang istrinya anjing, istri bilang suaminya babi, orang tua bilang anaknya monyet. Berarti kan rumah itu kebun binatang. Ada yang sampai diam-diaman berhari-hari. Ini semalam baru saya layani. Sampai 2 minggu gak cakapan. Saling blokir. Nah ini perhatikan baik. Yang suka blokir-blokir orang itu kena mental itu. Bilang sebelahnya, kau suka nggak memblokir orang? Nah saudara, yang diblokir lo istrinya lo, suaminya yang diblokir. Udah kena dia. Dia bilang gini sama saya, Pak, daripada saya kena toksik, kena racun ya saya blokir. Dia kena, saudara. Saudara banyak peristiwa, mana lagi masa kecil dia dibanding-bandingkan, masa kecil dia ditolak, masa kecil dia nggak diakui anak, masa kecil dia diusir, masa kecil dia dipukul, dibentak. Anak banyak psikis. Ingat gak boleh anak dibentak. Yang boleh itu tegas tapi lembut. Bilang tidak.
tidak boleh pergi. Cukup, kan tegas. Papa bilang tidak boleh. Kan nggak perlu berteriak. Tapi ada nggak bapak mama bilang tidak boleh. Itu anaknya, iya. Bapaknya nggak sanggup tegas dengan lembut. Saya sanggup, saya sanggup. Saya sekarang memimpin, saya sanggup berkata tidak. Nggak perlu saya berteriak. Kalau itu otoritas saya cukup bilang tidak. Nggak perlu berteriak. Ada banyak anak psikis, kena mental, sehingga mentalnya rusak dibawa ke pernikahan. Dan pernikahan mereka saling menyerang. Ingat, kita hidup di dunia yang tidak sempurna, menikah dengan orang yang tidak sempurna, dan engkau pun tidak sempurna, maka kesimpulannya pernikahanmu tidak sempurna. Betul? Katakan sama-sama, saya tidak sempurna, saya akan menikah dengan orang tidak sempurna. Yang sudah menikah bilang sudah ya, jangan lagi mau menikah ya. Ulangi ya, saya tidak sempurna, saya akan menikah dengan orang tidak sempurna. Yang sudah menikah katakan saya menikah dengan saya menikah dengan orang yang tidak sempurna. Ya, saya sudah menikah dengan orang yang tidak sempurna dan saya hidup di dunia tidak sempurna. Orang tuaku tidak sempurna. Maka pernikahanmu pun tidak sempurna. Wajarlah ada masalah. Betul? Wajarlah ada perbedaan. Wajarlah ada konflik. Namanya sama-sama tidak sempurna. Dalam dalam kitab Yakobus 3 ayat 2 yang saya ingat. Yakobus 3 ayat 2 Bang. Itu dikatakan adalah setiap manusia, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Jadi istriku salahnya banyak, saya salahnya banyak, tapi karena ada kasih Tuhan, kami saling mengampuni. Aku berdoa saudara, sehatlah mentalmu. Supaya engkau bisa menolong orang lain sehat mental. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kalau engkau melihat orang lain tidak sehat mentalnya. Anakku pernah, Jamie, mentalnya rusak, hancur karena kami egois. Sehingga kami saling bertengkar, membela aku yang benar, istri merasa dia yang benar, maka kami ketemu, bam, bam, bam. Dua-duanya anak aku lihat. Ingat, ketika bapak mama bertengkar, anak tidak berdaya. Anak jadi korban. Di sekolah kami, TKSD, SMP, Genbi, anak itu diperebutkan. Kau anakku, di tempat playground. Bermain anak-anak TK lainnya. Anak-anak TK lainnya lihat, bapak mamanya mau cerai. Jadi rebutan anak di parkir, di lapangan tempat bermain TK. Anakku, kau anakku. Ini anak rusak. Akhirnya sepakat, Senin sampai Jumat sama mama, Sabtu ke Minggu sama bapak. Bertahun-tahun. Ada lagi yang sepakat, saking banyaknya lain ya, anak yang kena mental. Ada lagi akhirnya disepakati tinggal di rumah opungnya. Jadi banyak anak itu gak dibesarkan bapak mama. Dibesarkan opungnya. Kurang figur bapak, kurang figur ibu. Anak ini kena mentalnya sangat hancur. Mental anak itu akan sehat ketika melihat papa mamanya hidup rukun damai. Itu yang sehat. Tapi karena keegoisan, kesombongan, maka anaknya rusak mentalnya. Ingat, akar masalah dalam hidupmu, egoismu, dan iri hatimu, dan kesombonganmu, hawa nafsumu. Buang itu. Sejak aku buang itu, maka pernikahan kami sorga. Tidak sempurna, tapi tidak pernah bertengkar bertahun-tahun. Kenapa? Dimulai dari saya mau matikan egois. Ketika itu kami sedang jalan, udah lama sekali ketika Jamie masih kecil, kami tanya, apa yang kau harapkan? Ingat, menjadi pendengar yang baik. Kami dengarkan pendapat anak-anak kami. Jamie hanya berkata sambil nangis. Saya bilang sama istri, biar dulu dia nangis. Ingat ya, nangis itu menyehatkan jiwamu.
Karena air mata melepaskan zat stres. Jadi kalau ibu sedih, jangan tahan. Jangan bilang, kuat ya aku, kuat ya aku. Nggak usah, nggak kuatnya kau. Ya kali gayamu. Aku udah jumpai kadang-kadang ibu begitu. Kuat aku kuat. Tanpa kau aku kuat. Dia bilang suaminya, pergi pun kau, aku kuat. Pergi kau dengan pelakor itu, aku kuat. Kuat aku. Ya, ngaku aja lah, nggak kuat. Siapa yang kuat kalau suaminya lari? Cuma dia menguat-nguatkan dirinya. Kalau engkau tidak kuat, nangis. Nangis kepada Tuhan. Anak saya Jamie, dia nangis 10-15 menit. Saya peluk, saya tanya apa yang kau harapkan? Satu aja apa? Bisakah kalian tidak bertengkar lagi? Anak pendeta loh. Anak pendeta loh. Istriku sekolah teologi, saya sekolah teologi, anak kena mental. Bisa enggak kalian tidak bertengkar lagi? Setelah nangis 15 menit, terisak-isak. Saya peluk dan saya bilang, nak aku janji. Sampai Yesus datang, papamu tidak akan pernah bentak mamamu lagi. Tidak akan pernah melawan mamamu lagi. Satu, itu untuk Tuhan. Satu, itu untuk kau. Karena aku mau kau sembuh mentalmu. Dia peluk saya dan saya pegang janji saya sampai detik ini. Kalau istri saya misalnya lagi hormonnya gak bagus. Ini kan perempuan ini kan makhluk hormonal kan. Datang tamunya tiap bulan lemas. Enggak datang-datang panas. Jadi kami bingung kadang-kadang. Perempuan inilah memang makhluk yang sangat beratlah hidupmu. Tidak gampang. Sehingga ketika perasaan istriku tidak stabil, dia marah. Istri anak-anakku tidak saksikan. Saya tidak pernah satu kata pun menjawab. Kalau istriku lagi marah, bawaannya kalau dia marah makin ku jawab makin naik. Tahu apa naik? Makin mendidih. Apapun ku jawab, bisa nggak dengar dulu? Bisa nggak dengar dulu? Enggak, ini apa adanya. Semungkin ada beberapa yang sejenis itu sama, kira-kira ada nggak? Ah, ini yang ketawa ini jangan-jangan sama ini kayak istriku. Sama, istriku modelnya kalau dia lagi marah, ini model kan ada model-model masing-masing istri. Model istriku kalau dia marah di sini pun dia itu sama jawabanku, sama khotbahku nggak akan beda. Model dia kalau dia lagi panas, lagi marah, lagi nggak enak, emosinya lagi tidak terkendali, dia nggak mau kalau saya jawab-jawab. Pengalaman yang saya jawab-jawab dulu makin parah. Dia mau aku mendengar. Dan terlebih dia mau aku melayani. Karena bahasa kasih dia adalah melayani. Saya nyapu, saya nyuci piring, saya bersihkan rumah. Maka dia bilang, handsome husband. Suami ganteng, keren, keren. Karena memang perlu mendengar. Saudara, tipe semua istri gak sama. Ada mungkin kalau marah, suaminya marah, dia diam. Ada tipe istri kalau dia lagi marah, biarkan dulu dia melampiaskan emosinya. Biarkan. Dan sekarang puji Tuhan, istri saya sudah semakin jarang marah. Semakin lebih stabil, semakin lebih stabil. Saya mulai dari saya yang mau jadi stabil, istri saya pelan-pelan menjadi lebih stabil. Dalam kitab Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai 42. Kata Yesus, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Marta. Menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan. Dan terus apa? Mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Sama-sama. Tetapi Tuhan menjawabnya apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih apa? Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari
padanya. Saudara, ada dua cerita dalam hal ini. Yang pertama adalah Marta yang sibuk melayani, kemudian dia bercerita kepada Yesus, Yesus, lihatlah aku sibuk melayani. Sementara Maria duduk diam. Marta ketika menyampaikan isi hatinya, unek-uneknya, Yesus mendengar. Katakan sama-sama, Yesus mendengar. Lebih kuat lagi sama-sama katakan, Yesus mendengar. Kemudian ketika Yesus yang berbicara, Maria mendengar. Maria mendengar, sama-sama katakan satu dua ya. Sama-sama katakan, saya pun mau mendengar. Pegang telingamu, sama-sama katakan, telingaku ini mau mendengar kesusahan orang lain. Apalagi keluargaku. Bilang sebelahnya, dengar. Nah, perhatikan baik. Ketika Bang John lagi ketemu dengan saya banyak masalah persoalan pernikahan saya. Ingat ya, dalam pernikahan itu persoalan banyak. Dalam menikah itu persoalan bertambah. Kalau saya sebelum menikah 5, maka setelah menikah 50. Karena ikut anjing mertua pun hilang, jadi masalahku. Seng mertua pun hilang, jadi masalahku. Artinya sebelum menikah dengan sesudah menikah persoalan makin banyak. Maka dia adalah bestie, teman saya, ngopi-ngopi. Maka saya akan menceritakan ke dia. Maka cara dia mendengar, fokus. Dia mendengar saya, dia dengan fokus. Nah, dia diangguk-anggukkan kepalanya. Nah, itu tandanya dia mendengar, bukan menghayal ya Bang. Dia mendengar. Dan sekali-sekali kan Bang, ketika aku cerita, begini loh aku dengan istriku, semalam aku disalahkan dia loh Bang John. Padahal aku baik-baik pulang dari pelayanan, aku telat ngajak dia nonton. Saya bilang, jadi gak nonton? Dia bilang, gak jadi. Aku tanya lagi Bang John, jadi gak dia? Jadi gak nonton? Gak jadi. Kemudian akhirnya udah 3 kali dia bilang gak jadi. Kemudian saya pergi ke tempat kawan saya ngopi-ngopi, pulang-pulang. Aku disalibkan istriku loh Bang John. Nah, istriku marah-marah berteriak, egois, marah. Nah, Bang John pendengar yang baik, ketika aku ngomong itu, dia banyak apa? Mendengar. Yang saya butuhkan dia mendengar. Saya mengeluarkan apa? Unek. Jangan nyimpan. Kalau engkau mau sehat mentalmu, jangan nyimpan masalah. Bilang sebelahnya, jangan mendam masalah. Bilang sama dia, kau tidak kuat. Sakit mental nanti dirimu itu. Dia mendengar, saya cerita. Kutanya, ketika saya cerita, begini Bang John. Begini loh John, asa dia aku dimakinya loh. Aku marah, gini. Ketika dia mendengar saja, tidak menjawab banyak hal. Kira-kira aku makin sembuh gak? Ingat ya, ketika engkau menyampaikan isi hatimu, unek-unekmu, kesembuhan 50%. Ingat, orang yang sakit jiwa itu banyakan yang suka menyendiri. Simpan sendiri, mati sendiri. Gila sendiri. Betul, jangan suka engkau menyimpan cerita yang pahit di dirimu. Ceritakan ke Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan berikan kelegaan. Kedua, ceritakan kepada seseorang yang dapat dipercaya. Bang John teman saya dapat percaya, saya ceritakan. Kemudian dia mendengar saya. Dan dia hanya berkata satu kata aja. Apa? Sabar. Nah, dia hanya berkata sabar. Itu aja dia cukup bagi saya. Saya nggak perlu khotbah dia. Menurut Alkitab begini. Pernikahan itu begini. Aku nggak butuh itu. Aku butuh telinganya untuk mendengar. Sini kalian dua. Duduk Bang. Perhatikan baik. Contoh suami istri. Mereka dalam pernikahan yang ke-12 tahun. Kira-kira dalam 12 tahun pernikahan mereka banyak gak perselisihan?
Banyak enggak ketidakcocokan, pertengkaran? Banyak, aku yakin. Kalau mereka bilang ke kita, selama 12 tahun kami tidak pernah beda pendapat. Kira-kira ini makhluk apa? Selama 12 tahun kami nggak pernah beda pendapat Pak Pendeta. Nggak seperti pendeta. Kami nggak pernah beda pendapat, selalu cocok. Selama 12 tahun menikah. Ya kita mungkin sanksikan mereka terbuat dari bahan yang sama atau tidak dengan kita. Kalau samanya dengan kita, aku pastikan mereka juga akan banyak perbedaan. Bahkan ada percekcokan, akan ada pertengkaran. Itu yang normal. Tapi nggak boleh itu dibiarkan terus. Kira-kira mana yang lebih banyak mendam? Yang suami atau istri? Sepakat ya. Mana lebih banyak menyimpan cerita di hatinya? Istri atau suami? Mana yang lebih banyak terluka? Istri atau suami? Mana yang lebih sensitif? Sensi, istri atau suami? Siapa yang perasaannya lebih bermain? Istri atau suami? Istri. Enggak perasaan, yang perasaannya lebih dominan. Istri. Berarti istri ini banyak nyimpen. Eda dia ada 9. Kenapa kalian ketawa? Maka berbahagialah si Hawa karena tidak punya Eda. Ingat ya, manusia yang kepahitan pertama siapa? Kain. Betul? Siapa yang pertama kali kena mental di dunia ini? Kain. Kain cemburu melihat persembahan Habel, betul? Dan karena cemburu dia mengapakan si Habel? Membunuh si Habel. Perhatikan baik, orang yang kena mental bisa membunuh. Ini perhatikan baik, 9 edanya. Dia anak paling kecil, berarti 9 lagi di atasnya. Tambah 1 mertuanya, mertua dia. 10 wanita. 10 makhluk halus yang harus dihadapi dia. Kira-kira dia ini menghadapi masalah yang banyak atau sedikit? Dan tinggal pula dengan keluarga mertua, serumah dengan mertuanya. Ingat ya, dalam hukum pernikahan tidak boleh kalian serumah dengan mertua. Ingat, tanamkan di hatimu, tidak boleh serumah dengan mertua. Kecuali mertua sakit atau sudah sangat tua. Kalau masih produktif mertuamu, jangan mau serumah. Ayat Alkitabnya mana? Tinggalkan ayah ibumu, bersatu dengan istrimu. Walaupun mereka ini berdua kos-kos di Masjid Topi, masuk gang gereja. Kan ada jalan Masjid Topi itu. Gang Saroha lah katakan. Jangan mau satu rumah dengan mertua. Ingat, bagi engkau yang mau menikah. Kecuali karena tua, karena sakit. Kalau masih sehat mertuamu, never. Kalau enggak, hancur nanti pernikahanmu. Saya yang bilang itu. Karena saya sudah konselor keluarga banyak. Mandiri. Ya, saudara, maka yang banyak nyimpan dia, kena mental. Eda nomor 9, Eda nomor 4, mulutnya Judas. Eda nomor 1, disalibkan dia. Kau Eda ya, kau paling kecil ya, tahu diri kau. Kena mental enggak? Belum punya anak pula lagi. Udah menikah 5 tahun, kena mental enggak ini? Yang lainnya anaknya 5, 3, 2, 1, terus banyak kali anaknya. Loh ngeri loh, orang belum punya pacar aja pun udah kena mental. Kapan kau punya pacar? Kapan kau punya pacar? Ih banyak kali loh, orang tua ini sadis kadang-kadang. Kayak ngambil pacar itu di Indomaret. Ada lagi anaknya belum punya anak, setiap malam tahun baru
pulang ke Persea, bukan ditanya apa kabar? Kapan kau punya anak? Kapan kau punya anak? Emangnya ngambil anak kemana? Semua juga tahu itu. Hati-hati ucapanmu. Banyak nyimpan cerita. Dari mertua, Eda nomor 1 sampai 9. Penuh. Bisa enggak orang ini 2 ketika di mobil berteriak dia? Sebenarnya aku udah gak mau sama kau. Tuhan, matiku Tuhan. Matilah aku Tuhan. Belum bisa. Kau cabutlah nyawa Eda-edaku itu Tuhan. Nyimpan dia. Nah kalau dia suami yang baik, apa yang dilakukan? Mendengar, hadap-hadapan. Cerita. Tangan gini. Kau mendengar. Salah acting. Kan mendengar ceritanya Bang Ian. Istrimu ini sesak dia karena nyimpan. Banyak kali dari Edanya. Dari kakakmu nomor 9, kakakmu nomor 8, 7. Dia sudah mau mati disalibkan mamamu. Mertuanya. Dia udah banyak simpanannya. Dia mau curhat. Kalau dia curhat berarti mendengar. Ya ini contoh oke. Aku capek dia bilang. Aku gak kuat, aku capek. Nah. Maka di kau mendengar kayak mana gini. Gini. Oke. Nggak usah jawab. Betul kan? Nah gini. Oh ya. Oke. Baru karena dia istrimu kau dekati sedikit. Gini kan sabar. Betul? Sabar ya. Sabar. Itu cukup kalimat sabar. Bilang aku bersamamu. Bilang. Aku bersamamu katanya, aku bersamamu, aku di pihakmu. Nah kalau dia suami istri benaran, dia boleh nangis di dadanya. Karena ini drama-dramaan balik ke sana. Istriku itu jarang nangis, tapi kalau dia nangis, dadaku ku kasih. Nangislah, jangan nangis di dada orang lain. Karena ada istri nangis di dada orang lain. Akhirnya kacau, ya. Jadi ibu-ibu jangan cerita kepada laki-laki lain, ceritakan ke suamimu. Jadilah suami yang mau mendengar. Komsel, aiker, dengar cerita mereka. Aiker itu enak selain ibadah memuji Tuhan, juga menceritakan masalah. Dengar. Yang 5 lagi, dengar. Jangan potong, biarkan dia selesai. Oh iya. Itu pelayanan. Itu yang dibawa Yesus. Ketika Marta curhat, aku sendirian melayani, aku sibuk melayani, menyapu rumah, mempersiapkan makanan, gini segala macam. Sementara si Maria duduk saja. Yesus mendengar. Si Maria bercerita, Yesus mendengar. Yesus bercerita, Maria mendengar. Mendengar itu melayani. Dengarkan, bapak-bapak yang punya anak, dengarkan perasaan anakmu. Kasih dia bebas bicara. Jangan-jangan anakmu kena mental yang suka di kamar diam-diam. Marah-marah. Ingat ciri orang yang kena mental, berteriak kalau ada masalah. Diam-diaman kalau ada masalah. Ciri yang sehat mental, dia mampu menyampaikan perasaannya dengan baik. Dia mampu menceritakan masalahnya dengan baik, dengan benar. Masalah hidup kalau diceritakan dengan baik, didoakan dengan baik, intonasi yang baik, cara yang baik, di tempat yang baik, hasilnya baik. Tapi kusayangkan banyak rumah tangga keluarga nggak punya quality time. Yang lebih parahnya adalah sama-sama sibuk HP. Ini istri, ini anak-anak. Ini siang ini kami akan bersama keluarga makan berlima. Karena tambah anakku 1, Salomo. Kami budayakan itu kalau makan duduk HP di tengah. Ngomong, gak boleh ada yang lihat. Itu sudah SOP bagi kami. Gimana pernikahanmu walaupun baru 3 minggu? Gimana perasaanmu Jamie? Gimana kuliahmu?
Mama gimana perasaannya? Saya begitu. Tanya perasaannya, lihat mulut istri. Apakah sudah miring atau masih pas? Asimetris atau simetris? Masih sama enggak meter, sentimeter kiri kanan? Karena ada mulut istri yang sudah jatuh. Lihat mimiknya, lihat perasaannya, dengar. Jangan ini membuat kalian sakit mental. Banyak orang sakit mental gara-gara ini. Anak yang main game terus jadi emosional, pemarah. Menjadi orang yang asosial, nggak bisa bersosial. Bersyukurlah Jawa Barat punya gubernur yang sangat berbeda. Kang Deddy Mulyadi. Sangat membuat sekarang ini peraturan HP, peraturan naik transportasi, anak-anak kembali jalan kaki sama, pulang sama, bersosial. Saya sangat setuju. Saya sangat setuju karena sekarang ini banyak rusak. Anak di depan nggak pernah ditanya perasaannya. Pak, tanya perasaan anakmu tentang hidupnya. Dengar, jangan jawab satu kata pun. Saya gitu, saya tidak potong, saya dengar apa perasaan dia. Bagaimana keadaan pertemanan lawan jenis? Cowoknya bagaimana? Kuliahnya, kerjanya bagaimana? Yang terakhir, penting sekali menyediakan dukungan emosi dan memberi dukungan komunitas. Lihat ketika seorang perempuan berdosa mengambil minyak yang mahal, minyak wangi, maka dia menaburkannya ke kaki Yesus. Dan ada pendapat orang-orang Farisi menghakimi dia. Ini pendosa, kenapa dia membuang-buang uang mahal, mencuci kaki Yesus dengan minyak yang mahal, dihakimi. Ingat, jauhi orang toksik. Jauhi orang yang suka menghakimimu. Jauhi orang yang suka menjatuhkanmu. Jauhi orang yang suka melihatmu hancur dan susah melihatmu senang. 4S, susah lihatmu senang, senang melihatmu susah. Ingat, sedikit orang tulus yang menerimamu apa adanya. Ketika dia dihakimi. Tapi Yesus berkata, perempuan ini sudah melakukan yang terbaik. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya. Yesus melakukan penerimaan kepada orang berdosa. Yudas Iskariot adalah contoh orang yang tertuduh dengan dosanya. Karena dia menjual Yesus. Dan dia mati. Gantung diri dan jatuh, perutnya terbelah. Andai dia tahu Tuhan mengampuni dia, dia nggak perlu gantung diri. Ada banyak anak-anak yang tertuduh, ada banyak anak-anak yang merasa bersalah. Ada banyak orang yang merasa bersalah. Ingatkan mereka, Tuhan mengampunimu. Dengar bagi engkau yang di YouTube. Tulis dalam kolom, Tuhan menerimaku sepenuhnya. Tulis dalam kolom-kolom di YouTube, katakan, Tuhan menerimaku apa adanya. Tuhan mengasihimu. Tuhan hanya mau, tidak mau engkau berbuat dosa lagi. Anak-anakmu yang bagaimanapun jatuhnya, terimalah dia. Penerimaan mengubah seseorang. Bapa memberikan gambaran ketika anak bungsu berpoya-poya. Dia pergi menghabiskan uang, pergi ke pelacur, perjudian, boros, pulang dengan bau babi. Karena dia makan ampas babi pun gak bisa. Ketika dia pulang, apa yang dibuat oleh Bapa di sorga? Memeluk dia, merangkul dia. Terimalah kalau ada kejatuhan anakmu. Kalau ada dosa anakmu, kesalahan anakmu. Pasanganmu, terima apa adanya. Dan punyalah komunitas. Lihat ada seorang yang lumpuh. Orang sudah rame-rame didoakan Yesus banyak sembuh. Dan ketika orang lumpuh ini masuk bersama orang-orang yang mengangkat dia 4 orang. Berikutnya saudara lihat, orang yang sakit fisik bisa kena sakit mental. Ketika engkau sakit di tempat tidur sebulan, 2 bulan, mentalmu pun bisa down. Engkau butuh orang yang mendukungmu, mengangkatmu, maka dia diangkat dan dia diturunkan dan dia disembuhkan. Butuh orang yang mendukungmu. Masuklah iCare. Masuklah iCare keluarga rohanimu. Gereja ini tidak memandang merek gereja apa dirimu. Bagi saya tidak pernah memaksamu untuk masuk merek gereja. Tapi saya rindu
engkau mengenal Tuhan Yesus. Engkau tidak bisa sendiri. Cerita hidupmu perlu ada komunitas yang sehat. Tentu keterbukaan ada level-levelnya. Tapi paling tidak kau punya orang yang sangat mengasihimu, mensupportmu. Aku berdoa, setiap saudara sehatlah mentalmu. Penting olahraga untuk menambah dopamin, endorfin. Penting kau komunitas yang sama-sama tertawa. Engkau sedih, kemudian cerita-cerita jadi ketawa-ketawa. Penting retreat, healing. Perlu ada komunitas eye care yang kadang-kadang ada yang sakit dikunjungi. Kadang-kadang pergi jalan-jalan sama. Itu penting membangun sehat mentalmu. Aku berdoa, bagaimanapun keadaanmu, Tuhan mau engkau memiliki sehat mental. Ampuni yang menyakitimu. Ceritamu yang sangat pahit itu, Tuhan bisa ubah menjadi cerita memuliakan nama Tuhan. Jangan bersedih terus. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku. Mungkin engkau butuh waktu sejenak menyehatkan mentalmu. Biar Tuhan menjamah setiap kita.